Dipersembahkan oleh Kenapa lu batuk-batuk? Iya nih, nggak tahu tenggorokan gue. Kemarin gue baru dari dokter. Kata dokternya bilang kalau gue suruh berhenti merokok. Terus? Ya udah, gue juga sebenarnya pengen sih buat ngelepas sama berhenti merokok. Ya udah lah, lu kan udah ke dokter, udah dikasih tahu juga disuruh ngapain. Janganlah ngerokok lagi. Malah sekarang pengen ngerokok lagi. Batu banget. Iya nih. Udah lah, nggak usah. Jadi kesiksa sendiri kan lu? Iya sih. Kalau udah begini ya. Iya. Jadi gue harus gimana dong? Gue bisa bantuin lu tapi lewat YouTube Hamka. Mau tau nggak Maksudnya caranya? Di YouTube Gimana? Hamka tuh ada kajian bagus tentang ruginya merokok. Coba sebentar ya. Pakai HP lu deh. Kalau gue nggak bawa HP-nya, HP gue mati. Hah? Oh. Coba cari ruginya merokok. Hmm. Nah, yang pertama nih. Ini? Nah, iya. Ayo tonton bareng deh, gue temenin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamka muda dimanapun Anda berada, merokok adalah salah satu masalah kesehatan yang sangat pelik di Indonesia. Lebih dari sepertiga penduduk kita kecanduan merokok. Bahkan untuk perokok laki-laki dewasa, Indonesia merupakan salah satu juara dunia. Lebih dari 67% perokok lelaki di Indonesia dan yang merupakan angka tertinggi di dunia. Padahal kita tahu, dalam kesehatan masyarakat, merokok merupakan salah satu masalah yang sangat serius. Lebih dari 225.000 orang per tahun meninggal karena rokok dan 95.000 orang menjadi korban perokok pasif juga meninggal di negeri kita tercinta ini. Merokok juga menjadi faktor risiko berbagai macam penyakit, baik itu penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, diabetes, maupun juga berbagai macam penyakit menular seperti tuberkulosis. Bahkan beberapa penelitian menyatakan bahwa perokok juga beresiko untuk mengalami penyakit COVID yang lebih serius dan mengalami kesembuhan yang lebih lama dibanding non-perokok. Sehingga kalau kita melihat dari sisi kesehatan, banyak sekali madarat, banyak sekali kerugian yang dialami oleh perokok karena merupakan kebiasaan atau satu hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebagai Muslim dan sebagai warga Muhammadiyah, kita mengetahui bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa terkait keharaman merokok dari sejak tahun 2010. Kemudian beberapa tahun setelahnya Majelis Tarjih pun mengeluarkan fatwa yang terbaru, yaitu tentang keharaman untuk mengkonsumsi rokok elektrik atau e-cigarettes. Lalu apakah atau kenapa alasan Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan bahwa hukum merokok dan rokok elektrik itu sebagai haram? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, merokok merupakan salah satu pelanggaran atau satu hal yang menunjukkan ketidaksempurnaan iman dan ihsan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna mana husnu islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sesungguhnya yang menentukan bagusnya keimanan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan seperti kita ketahui, merokok lebih banyak mudaratnya daripada manfaat yang bisa kita dapatkan. Bahkan dalam alasan yang kedua, Majelis Tarjih juga menyatakan bahwa merokok juga melanggar salah satu maqasidul syariah, yaitu hifdzun nafas, menjaga diri kita sendiri. Rokok dapat membuat diri kita menjadi lemah. Kemudian rokok juga merusak ataupun mengganggu orang lain. Seperti tadi disampaikan bahwa ada 95.000 orang yang meninggal karena dia tidak merokok, tapi dia hidup bersama orang-orang perokok. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa
khairul mu'mini man salima al muslimi min yadihi, bahwa seorang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat atau yang tidak memberikan kemadharatan kepada orang lain. La dororo wala diroro, tidak mengkonsumsi hal-hal yang memadaratkan dan juga tidak memberikan kemudaratan kepada orang yang lain. Kemudian alasan yang lain yang disebutkan ke dalam mengapa rokok menjadi haram adalah bahwa rokok juga termasuk salah satu upaya ataupun mendorong kepada kita kepada kerusakan atau sama saja dengan bunuh diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kerusakan, kepada kematian, dan haruslah kita berbuat baik karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kalau kita melihat statistik banyak sekali orang yang meninggal karena merokok, maka seharusnya kita menghindari sejauh-jauhnya upaya merokok karena itu merugikan kesehatan dan kehidupan kita. Kemudian merokok juga termasuk mengganggu orang lain. Karena orang yang tidak menghisap rokok sekalipun dia akan terpapar asap rokok ketika dia bergaul dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Kemudian yang selanjutnya, merokok juga membuat kita terlena atau kesulitan untuk memberikan prioritas. Data BPS menyatakan bahwa dari sejak tahun 2001 ketika keluarga memiliki seorang perokok di dalamnya, maka pengeluaran keluarga lebih banyak dikeluarkan untuk merokok daripada untuk kesehatan. Data BPS menunjukkan 11,5% perokok menghabiskan uangnya untuk belanja rokok, sementara untuk penghasilan kesehatan, untuk pengeluaran di bidang pendidikan itu lebih kecil daripada merokok. Sehingga keluarga perokok akan lebih cenderung menghabiskan lebih banyak uang jajan atau uang belanjanya untuk membeli rokok daripada untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Kemudian hal lain juga yang sangat diberikan atau menjadi alasan kenapa Majelis Taklim mengharamkan rokok adalah karena rokok merupakan perbuatan yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Oleh karena itu, hamba muda dimanapun Anda berada, marilah kita menjauhi kebiasaan atau perilaku merokok dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih sehat, dan bisa menjadi generasi yang bisa mencapai ijul Islam wal muslimin, sehingga kita menjadi umat yang bermanfaat dan memiliki kualitas yang lebih baik. Bagi para hamka muda yang masih merokok, marilah kita segera untuk berhenti untuk kebaikan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh